Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Rukda. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang salah satu produk dari pasar modal syariah, yaitu obligasi syariah yang sering disebut sebagai sukuk. Nah, without any further ado, kita langsung aja ke videonya sekarang. Mari mengenal sukuk. Sukuk merupakan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah atau sukuk yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee serta membayar kembali dana obligasi ketika jatuh tempo. Sukuk memiliki tujuan sebagai sumber pembiayaan negara, pengembangan keuangan syariah, alternatif instrumen investasi, dan memanfaatkan dana masyarakat yang belum terjaring oleh konvensional. Selain itu, tujuan utama dari penerbitan sukuk ini ialah untuk membiayai APBN dan membiayai pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia. Dasar hukum sukuk terbagi menjadi 4. Yang pertama ada Al-Quran, Al-Hadis, dan Kaidah Fikih, yang mana dalam Al-Quran ini diatur dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 1 dan Quran Surah Al-Isra ayat 34. Kemudian dari Al-Hadis, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ubadah bin Samit, kemudian Ahmad dari Ibnu Abbas dan Malik dari Yahya, serta dari Kaidah Fikih. Kemudian yang kedua dari perundang-undangan yang diatur dalam pasal 5 huruf P dan Q Undang-Undang Pasar Modal yang diperjelas dalam pasal 3 dan 4 serta pasal 1 angka 5. Kemudian yang ketiga yaitu berasal dari peraturan Bapepam Lembaga Keuangan yang diatur dalam pasal 1 keputusan Kepala Bapepam LK nomor KLP strip 130/BL/2006 tentang penerbitan efek syariah dalam peraturan nomor 9.A.13. Kemudian dasar hukum yang terakhir adalah dari fatwa DSN MUI yang diatur dalam fatwa DSN MUI nomor 32/DSN strip MUI /9/2002 tentang obligasi syariah. Kemudian kita masuk kepada karakteristik sukuk. Jadi sukuk ini memiliki ciri khas yang merupakan ditujukan untuk individu warga negara Indonesia. Kemudian pengelolaan investasinya tentu saja berprinsip syariah. Pemesanan mulai dari 1 juta rupiah, tenor 3 tahun, imbalan tetap dibayarkan setiap bulan, dan dapat diperdagangkan di pasar sekunder antar investor domestik. Kemudian ada jenis-jenis sukuk, terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah sukuk yang dapat diperdagangkan, yang terdiri dari sukuk mudharabah, kemudian sukuk musyarakah, dan sukuk ijarah. Kemudian jenis yang kedua adalah sukuk yang tidak dapat diperdagangkan, yang terdiri dari sukuk istisna atau murabahah dan sukuk salam. Kemudian kita masuk kepada langkah-langkah berinvestasi dalam sukuk. Yang pertama adalah langkah registrasi, di mana ini merupakan proses pendaftaran calon investor melalui sistem elektronik yang disediakan oleh mitra distribusi atau yang disingkat MIDIS, di mana di dalamnya yaitu prosesnya memasukkan data-data antara lain seperti data diri, nomor SID atau Single Investor Identification, kemudian nomor rekening dana dan nomor rekening surat berharga. Jika nantinya calon investor ini belum memiliki nomor SID, rekening dana ataupun rekening surat berharga, akan dibantu oleh medis nantinya. Kemudian prosesnya yang kedua yaitu pemesanan. Setelah registrasi berhasil, calon investor melakukan pemesanan sukuk dengan sebelumnya membaca ketentuan dalam memorandum informasi. Pemesanannya hanya dapat dilakukan pada saat masa penawaran sukuk. Kemudian kita masuk kepada proses yang ketiga yaitu pembayaran. Setelah pemesanan diverifikasi atau verified order, calon investor mendapatkan kode pembayaran atau billing code.
melalui email atau SMS sesuai dengan kebijakan masing-masing dari mitra distribusi. Kode pembayarannya nanti digunakan untuk penyetoran dana investasi melalui bank persepsi, entah itu teller, ATM, internet banking, ataupun mobile banking dalam batas waktu yang ditentukan. Kemudian langkah terakhir yaitu konfirmasi. Setelah proses pembayaran selesai, calon investor akan memperoleh NTPN atau nomor transaksi penerimaan negara dan notifikasi alokasi sukuk pada tanggal settlement atau penerbitan. Kemudian masuk kepada metode penerbitan sukuk. Terdapat 3 metode. Yang pertama ada book building, yang mana agen penjualan mengumpulkan pemesanan pembelian dalam periode penawaran yang telah ditentukan dan dicatat dalam book order oleh book runner. Kemudian metode yang kedua ada lelang, di mana peserta lelang ini mengajukan penawaran pembelian dalam suatu periode waktu penawaran yang telah ditentukan. Kemudian metode yang terakhir ada private placement, di mana kegiatan penerbitan dan penjualan surat berharga ini dilakukan oleh pihak penerbit kepada pihak tertentu dengan ketentuan dan prasyarat yang disepakati bersama. Kemudian ada pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan sukuk. Yang pertama ada obligor, yang merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran pokok serta imbal hasil sukuk yang diterbitkan. Kemudian ada Special Purpose Special atau SPV, yang merupakan badan hukum yang didirikan khusus untuk menerbitkan sukuk. Yang ketiga ada investor, yang merupakan pihak pemegang sukuk yang memiliki hak kepentingan atas underlying asset melalui SPV. Kemudian ada Sharia Advisor, merupakan pihak yang memberikan fatwa-fatwa atau pernyataan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah atas sukuk yang diterbitkan. Dan pihak yang terakhir adalah wali amanat, yaitu pihak yang mewakili kepentingan pemegang sukuk sesuai dengan yang diperjanjikan. Kemudian kita masuk kepada keuntungan investasi sukuk. Jadi keuntungan dalam berinvestasi sukuk ini yang pertama adalah aman karena dijamin oleh negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN dan Undang-Undang APBN, di mana setiap bulannya pemerintah wajib membayar imbalan serta membayar pokok pada saat SBSN tersebut jatuh tempo. Kemudian yang kedua adalah imbalannya lebih tinggi dari rata-rata tingkat bunga deposito Bank BUMN dan dibayarkan setiap bulan. Kemudian berpotensi memperoleh keuntungan atas kenaikan harga atau capital gain sukuk negara retail di perdagangan pasar sekunder. Kemudian juga mudah karena prosedur pembelian di pasar perdana dan penjualannya itu mudah prosesnya serta transparan di pasar sekunder. Kemudian melalui investasi di sukuk kita dapat berperan aktif secara langsung dalam pembangunan nasional. Kemudian juga dapat diperdagangkan atau dijual ke pasar sekunder. Dan keuntungan yang terakhir yaitu tentu saja berprinsip syariah. Selain keuntungan tentu saja kita harus membahas risiko. Meskipun investasi sukuk ini merupakan investasi yang aman karena dijamin oleh negara dan investasi yang bebas terhadap gagal bayar karena pokok dan imbalan atau kuponnya itu dijamin oleh negara. Akan tetapi terdapat risiko pasar dan risiko likuiditas yang tetap masih saja menjadi risiko bagi investasi pada sukuk. Jadi, risiko pasar ini terjadi ketika adanya capital loss yang terjadi akibat harga jual yang lebih rendah dibandingkan harga beli. Di mana risiko ini dapat dihindari dengan memegang sukuk negara retail sampai dengan jatuh tempo atau tidak menjualnya pada saat harga jual lebih rendah daripada harga beli. Kemudian untuk risiko likuiditas ini timbul karena adanya kerugian apabila pemilik sukuk yang memerlukan dana tunai mengalami kesulitan dalam menjual sukuknya pada harga yang wajar ya. Risiko ini dapat dihindari dengan tersedianya kuotasi harga beli dari agen penjual sehingga nasabah nantinya dapat mengeksekusi kepemilikan sukuknya pada level harga yang tersedia. Nah, itu
dia tadi penyampaian materi tentang sukuk. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. See you in another video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye.